pagi Pak Dwi. Gimana kabarnya ini, Bu Ruri? Alhamdulillah baik Pak. Pak Dwi gimana ya Pak? Alhamdulillah baik juga ini Bu. Sebelum kita coach, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rumus penilaian kita hari ini. Baik pada kursi kita hari ini, coach dan kursi akan saya amati dan nilai sesuai dengan apakah sudah tirta atau belum, kemudian Bapak bagaimana Ibu menanyakan berbobot kepada juga bagaimana closing menanggapinya atau merespon. Kemudian jangan lupa nanti dari coach diantaranya kemitraan dan proses kreatif, kemudian selanjutnya adalah potensi. Kemudian pertanyaan ini saya akan tanyakan kepada Bu Ruri, kompetensi apa yang akan Ibu Ruri kembangkan kali ini. Ya, terima kasih Pak Dwi. Yang saya kembangkan yaitu sama jadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih penjelasannya. Kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Pak, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu sama seperti yang tadi ya Pak, yaitu secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir kepada Ibu Ruri, kata mana yang ingin dicapai dalam proses coach kali ini? Jadi saya ingin dari coaching saya bisa bersama-sama menemukan masalahnya dan juga langkah-langkah apa sih yang solutif yang mungkin nanti digunakan untuk itu Pak. Ya, demikian dulu Bu Ruri pra-observasi hari ini. Silakan Ibu Ruri melakukan coaching. Terima kasih. Coach Pak. Selamat siang Bu Putri. Iya, halo, gimana kabarnya dong? Alhamdulillah baik. Bu Putri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku sehat lah. Gimana? Kelihatan kan lebih seger. Habis jalan-jalan kemarin. Ya Allah, Masya Iya. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Sekolah ada piknik kemarin. Gimana? Punya guru ada piknik gak? Ada juga sih Bu kemarin, tapi tipis-tipis aja lebih yang Bu kemarin. Lumayan pergi ya. Kemarin kita ke Bandung sih, Bu. Allah. 2 hari PP. Mana tuh kemarin? Bandungnya cuma Bandung kota aja. Sementara berarti 1 hari aja. Iya, 1 hari di sana. Gimana nih katanya hari ini ketemuan katanya mau cerita nih apa sih? Iya, jadi kemarin tuh pas piknik kan, terus pikiran ada beberapa hal kemarin semester pembelajaran tuh ada beberapa yang pengen dikembangin gitu, ada yang mau tak sampein. Ada waktu nggak kira-kira hari ini? Atau sekarang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Saya Apa yang mau ceritanya disampaikan? panjang, ceritanya panjang banget. Nggak apa-apa lah. Apa ya? Dengerin
obrolan kita hari ini tuh saya pengennya tuh teman-teman saya khususnya itu tuh ada kayak perubahan di cara menyampaikan materi pembelajaran gitu. Terus itu pengen apa ya? Kalau perubahan sama apa ya yang ingin tak lihat tuh, jadi misalnya awalnya itu kan pembelajarannya masih pakai ceramah terus gitu ya, jadi saya pengennya nanti ada guru-guru yang lain tuh pakai media apa pakai metode pembelajaran yang lebih variatif gitu ya, misalnya pergantian mata pelajaran itu jadi semuanya nggak bosenin. Kalau misalnya 7 jam terus habis itu ada 3 mapel ceramah terus kan otomatis anaknya bosen kan Bu. Jadi kayak itu ya, pakai aplikasi-aplikasi gitu ya yang masuk gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Jadi bervariatif gitu ya tuh ya, nggak cuma pakai ceramah aja gitu. Jadi siswa juga nggak bosen gitu ya. Bener banget, bosen banget kalau dengerin orang ceramah kan. Terus yang dari tadi Ibu tadi apa ceritakan gitu ya Bu ya, kan pembelajarannya tuh pakai variasi metode gitu ya, model gitu, media, pokoknya idealnya tuh ya gitu ya Bu ya. Terus itu kan kalau ideal menurut Ibu kan levelnya 10 gitu ya. Terus kira-kira kalau di sekolahnya Ibu itu sekarang dari 1 sampai 10 itu levelnya level Ini kalau 10 belum nyampe sih Bu, karena kan guru-guru di sekolah kami rata-rata guru yang udah senior ya, 15 tahun di atas saya gitu. Nah kalau misalnya saya taruh di level kemungkinan masih di level 5 itu aja, masih ada beberapa yang levelnya masih di bawahnya, mungkin masih ada Bu. ya level 5 ya Bu. Berarti level 5 terus 10 gitu ya. Terus kalau di level 5 tuh kira-kira untuk ke level yang lebih tinggi dari 5 kira-kira yang ada perubahan apa sih? Perlu perubahan apa nih pembelajaran supaya lebih bervariatif gitu di sekolah? Saya tuh mikirnya bisa menaikkan yang tadi tuh di level 5 itu bisa ke level 7 gitu loh. Nah mungkin saya juga masih bingung nih gimana naikin dari level 5, walaupun itu 2 angka ya, tapi at least 2 angka itu ya nggak gampang gitu untuk naikinnya. Jadi saya masih pikir apa ya perubahan yang cocok buat guru di sekolah gitu. Jadi dari level 5 terus yang Ibu cerita level 7. Iya minimal segitulah Bu, ada kenaikan 2 poin lah. Kira-kira itu kalau menurut Ibu nih peluang apa untuk yang bisa Ibu lakukan gitu kan sekolah putri ya, itu peluang apa sih yang bisa Bu Putri lakukan di sekolah itu dari 5 sampai Kalau saya tuh kepikiran untuk bisa kayak sedikit kayak pendampingan individu atau sejenis mentoring gitu. Tadi saya milih beberapa guru misalnya secara bergantian gitu ya, kayak face to face gitu. Kira-kira seperti itu rencana yang ada di pikiran saya sejauh ini. Ibu tuh merencanakan dengan mentoring gitu, pendampingan face to face gitu. Terus selain itu ada nggak mungkin strategi yang mungkin mau Bu Putri terapkan di sekolahnya Bu Putri biar teman-teman yang Bu Putri nyaman gitu dengan penyampaiannya itu kan cara ya yang senior di sekolah tuh ya mungkin kan generasi zaman old gitu ya, saya ini kan generasi zaman now gitu yang tapi kan kalau yang generasi zaman old itu kan susah gitu untuk menerima materi dari kita nih anak-anak yang zaman now, dan mereka tuh nyaman gitu loh menerima apa yang kita sampaikan. Kalau mungkin selain mentoring, mungkin saya bisa itu sih Bu, konsultasi gitu ya ke kepala sekolah, kemudian mungkin nanti melibatkan wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, biar ada semacam workshop itu meningkatkan kompetensi guru, khususnya untuk meningkatkan penyampaian materi pembelajaran yang mereka bisa menggunakan media-media yang variatif. Kira-kira gimana ya Bu? Workshop gitu ya Bu ya, Iya. mentoring dan
buku ya. Iya. Nah, itu tuh mungkin Bu Putri saat ini lebih nyaman pakai yang mana? Mentoring kah, pendampingan kah, terus atau seperti workshop supaya bisa cepet nih Bu terrealisasikan. Nanti kan kasihan juga kan ke murid-murid mereka bosan ini Kalau ceramah. misalnya pakai pelatihan sama workshop itu cuman agak ribet di persiapan acaranya, kan baru pakai snack, terus habis itu ada narasumbernya juga, nah itu yang kayaknya agak repot sih. Kalau sejauh ini yang paling simpel yang bisa saya lakuin lebih ke mentoring aja sih Bu. Gimana ya, Mentoring gitu ya, jadi bukan yang workshop ya, itu mentoring lebih gitu ya. lebih simpel karena itu kan nanti saya yang terlibat ya, lebih saya nggak perlu belajar orang lain, jadi kayak lebih mudah direalisasikan itu kalau pakai mentoring. Kira-kira kalau Bu Putri lagi mentoring gitu ya sama teman-teman yang lagi zaman old gitu, itu perlu apa nih, support atau bantuan apa, siapa gitu mungkin tadi yang seperti Bu Putri paparkan ya, dari Pak Kepala Sekolah, terus dari kurikulum gitu ya, siapa lagi nih Bu kira-kira yang Kayaknya nanti kalau perlu? misalnya saya jadi mentoring, saya akan melibatkan tim IT sekolah gitu ya Bu, untuk memberikan kayak cara-cara gitu loh, gimana pembelajaran menggunakan berbasis teknologi gitu karena mungkin lebih lebih apa ya, lebih cocok gitu kalau misalnya yang nyampe itu tuh tim IT sekolah. Jadi tadi kan melibatkan rekan-rekan kerja juga ya Bu ya, Iya, teman-teman dari guru IT, mungkin dari proper sekolah juga bisa ya menyampaikan, dari support juga dari Pak Kepala Sekolah, dari kurikulum gitu ya Bu, Iya. jadwalan. Iya. Terus kira-kira ini kapan tuh mau direalisasikan rencana yang bagus nih kita idenya? Insya Allah secepatnya, kemungkinan kan ini masih di sekolah ya Bu, nanti depan itu ada jadwal apa namanya in-house training, nah di situ nanti mungkin saya bisa koordinasi dan ngobrol-ngobrol dulu dengan tim IT mereka, ada waktu kapan bisa membantu saya menerapkan kegiatan mentoring ini. Bagus sekali sih Bu, good idea kita menurut saya sih. Jadi solutif nih atas masalah yang Bu Putri hadapi di sekolah gitu. Kira-kira dari curhat kita kali ini Bu Putri dapat apa nih? Kesimpulan apa? Gambaran belum? Udah nih, sudah ada sedikit gambaran gitu untuk apa tadi, menyelesaikan kegelisahan saya gitu ya Bu. Saya pengen adanya perubahan nih di sekolah saya, tujuannya untuk melayani murid di pembelajaran. Mungkin cara pertama nanti saya tadi tetap dengan mentoring, nanti mentoringnya saya meminta bantuan dari tim IT sekolah untuk pengembangan media pembelajaran yang bisa diaplikasikan ke apa yang maksudnya di-sharingkan ke guru-guru yang mungkin ilmu tentang teknologinya masih cukup rendah, mungkin kayak gitu. Alhamdulillah sih Bu Put, kalau Bu Put udah ada gambaran nih apa yang mau direncanakan ke depan, terus bagaimana terus menciptakan adanya perubahan pembelajaran nih yang lebih bervariatif berpihak pada murid tentunya. Nanti kabar-kabar ya Bu kalau misalnya Bu Putri udah nih melakukan mentoring nih sama guru-guru yang tadi di sekolahnya Bu Putri yang banyak zaman outnya gitu. Saya udah gak sabar nih nungguin ceritanya Bu Putri lagi, ngopi-ngopi lagi Bu, Oke. untuk nanti sama curhat-curhat lagi nih dengerin ceritanya Bu Putri. Semoga ini ya Bu ya, mentoring sama guru-guru yang zaman old tadi bisa terlaksana dengan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah seperti itu ya Bu ya. Ya, makasih banyak loh ini Bu Ruri udah meluangkan waktunya gitu kan di liburan sekolah, sudah mau dengerin saya, kemudian membantu saya mengidentifikasi apa yang sedang saya hadapi, sampai akhirnya saya menempuh treatmentnya dengan mentoring dengan teman-teman sekolah, dengan harapan nanti bisa bermanfaat, terus guru-gurunya yang tadinya masih konvensional nih bisa pakai memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sekolahnya tuh nanti muridnya nggak sabar pembelajaran
pembelajaran gitu, bukan yang bosan pembelajaran. Luar biasa ya Bu. Semoga nanti apa yang teman-teman yang sudah Bu Putri lakukan ke depan itu membuat dampak positif gitu ya ke murid, jadi murid-murid nggak bosan lagi tuh betah di kelas gitu ya. Iya. Tuh, mungkin lain kali kalau ada perubahan apa gitu nanti saya kabari ya Bu ya. Iya, Kita siap. ngobrol lagi gitu. Ya udah Bu. Ini kita pesan apa lagi nih Bu nih? Tadi udah pesen Kita makan kali ya. Kan tadi baru minum aja. boleh Makan dulu ya, karena udah jam makan siang. Iya, oke 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 oke. Ya udah, makasih banyak ya Bu ya. Kita pesan makan sekarang ya. Baik baik. Iya, Siang Bu Ruri. siang Pak Di. Tadi sudah melakukan posting dengan Iya Pak, sudah alhamdulillah tadi sudah Bu Putri. penutupan Bu Ruri. Saya akan menanyakan beberapa ini kepada Bu Ruri pasca observasi apa saja yang sudah Ibu lakukan melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan. Baik Pak di coaching ini saya sudah melakukan Tirta, yaitu jumlah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan menemukan solusi. Ya, Bu Ruri, menurut saya sebagai observer coaching tadi Bu Putri dan berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan dan juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan pada sehingga Bu Putri menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian kita coaching tadi kan dengan prinsipnya atau sesuai dengan prinsip. Pertanyaan terakhir yang saya ingin sebelum kita tutup, potensi apalagi yang ingin dilakukan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang dilakukan oleh Bu Ruri. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lagi proses Tirta Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan